Ya sekarang belum masalah Pak, nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita generasi milenial, generasi Z, post Z, apa jadinya mereka ketika dicekoki doktrin yang sedemikian rupa? Sejarah kita diklaim, Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Cut Nyak dihabibkan, untung nggak Mak Lampir juga dihabibkan. Saripah Mak Lampir misalnya Pak, atau Habibah Mak Lampir misalnya, semua kemudian diklaim. Nah ini harus kita luruskan. Mengapa saya harus luruskan? Ingat Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu yang memimpin perang Jawa. Perang Jawa adalah perang yang sangat dahsyat sekali, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Mengapa perlawanan Diponegoro berhasil dihentikan? Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya Habib Ibrahim Ba'abud. Dialah yang membujuk Pangeran Diponegoro untuk turun gunung, untuk berhalal bihalal Idul Fitri bersama pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal VOC di Magelang. Pura-puranya halal bihalal, Pangeran Diponegoro percaya karena yang ngomong Ibrahim Ba'abud. Mengapa percaya? Ibrahim Ba'abud ngaku putune Kanjeng Nabi, nggak mungkin mengkhianati umatnya Kanjeng Nabi. Begitu turun gunung langsung dikepung, diborgol oleh Belanda. Pengkhianat Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya geger Cirebon 1888. Siapa pengkhianatnya? Habib Utsman bin Yahya. Nggak tanggung-tanggung Pak, nulis kitab langsung menyatakan dalam kitabnya, perlawanan rakyat pribumi melawan Belanda VOC itu gurur, perbuatan tipu daya yang sia-sia. Itu alasan Belanda VOC itu membantai bangsa Indonesia. Habib Abdurrahman Az-Zahir bekerja sama dengan Senep Horgronye dan VOC menghancurkan Kesultanan Aceh. Kita dikhianati oleh orang-orang yang ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi. Ini jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, jangan menyakiti perasaan pahlawan kita, nenek moyang kita semua. Nah, ini harus diluruskan, Ge. Begini Bapak Ibu, mereka mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari telah mengatakan Habib itu keturunan Nabi, telah mengisbat Habaib merupakan keturunan Nabi. Ini karena kita ini 100% NU. Yang gak NU paling Pak Babin Kamtibmas, karena polisi harus netral. Cuman hatinya NU juga atau Pak Enggu itu. Namanya Enggu, bukan orang Anggu ya. NU juga, karena kita 100% NU. Di berbagai macam portal media online saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan Habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu. Itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdliyin, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang benar, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926, 6 tahun kemudian, tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai, jumlahnya 25, berkumpul di Surabaya, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah hanya keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Itu dituangkan dalam sebuah catatan petisi Pak, diajukan kepada pemerintah VOC waktu itu karena Indonesia belum merdeka. Apa sebab? Karena Rabitatul Alawiyah, Rabithah Alawiyah minta kepada Belanda agar Habib-Habib di Indonesia ini ditetapkan gelarnya Sayyid semua.
sebagai keturunan Nabi. Mintanya ke Belanda. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terima. Maka berkumpul para ulama, diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh ada yang mengandung lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah kecuali keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. Maka Belanda, POC waktu itu Pak, Hindia Belanda nggak jadi mengizinkan penggunaan gelar Sayyid. Nah, karena tidak diizinkan, maka Robitoh Alawiyah kemudian menggunakan gelar Habib. Karena pakai Sayyid nggak boleh, pakai Syarif nggak boleh, maka mereka menggunakan gelar Habib. Sejak saat itu mereka menggunakan gelar Habib. Dilarangnya bukan cuma di Indonesia. Syarif Husain bin Ali, mantan Sultan Hijaz. Mengapa saya katakan mantan Sultan Hijaz? Karena pas revolusi Wahabi beliau kalah Bapak Ibu oleh keturunan Bani Su'ud. Syarif Husain Mekah itu adalah keturunan Nabi. Syarif Husain bin Ali Mekah memenjarakan semua orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal nggak punya bukti, dan memenjarakan Ba'alwi yang mencantumkan gelar Sayyid dan Syarif di depan namanya. Di Mekah nggak boleh pakai Sayyid, nggak boleh pakai Syarif. Di Yordan nggak boleh, di Mesir nggak boleh, di Irak nggak boleh, di Yaman nggak boleh pakai Sayyid dan Syarif. Di Indonesia nggak boleh juga pakai Sayyid dan Syarif. Barulah mereka kemudian menggunakan gelar Habib. Inilah sejarahnya. Maka ada istilah Habaib. Halo, halo. Nah, perjuangan Wali Songo Indonesia ini Pak ditugasi. Ini gerakan, tak ulangi. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah gerakan Nahdiyin akar rumput yang ditugasi untuk mencerahkan umat. Nggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, nggak boleh. Haram hukumnya ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa nggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi? Tak kasih tahu sebabnya. Ini tahun berapa? Tahun 1446 Hijriah. Kalau dihitung dari kelahiran Kanjeng Nabi 53 tahun sebelum hijrah, maka sekarang ini sudah tahun 1499 Hijriah. Tahun depan Bapak Ibu, umat Islam umurnya 1500 tahun. Ada yang mensinyalir, saya nggak mau nyebut meramalkan ya Pak, kemungkinan besar Imam Mahdi akan segera muncul. Jadi begini Bapak Ibu, Imam Mahdi niku min itsrati. Imam Mahdi itu kata Nabi anak keturunanku. Min waladi Fatimah, keturunannya Fatimah. Jadi al-Mahdiyu minna ahlal bait kata Nabi. Imam Mahdi itu dari kami, darah kami kata Nabi. Darahnya Nabi ahlal bait, yakni ahlul baitnya Nabi. Maka para ulama kemudian menegaskan agar tidak ada Imam Mahdi palsu, agar tidak ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, maka siapapun dilarang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Apalagi berani mengatakan begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Enggak boleh, haram hukumnya. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, kata Imam Malik, hukumannya ada 3. Halo, rumahno. Siapa saja yang berani ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, siapa saja yang berani mengaku-ngaku Sayyid atau Syarif, hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'an, pukul dia
dengan pukulan yang sangat keras. Pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan. Kampleng, dikampleng sakit-sakitnya. Tapi jangan praktekin, Pak, melanggar hukum kita. Ini ada Pak Babin ditangkap, namanya main hakim sendiri. Yang namanya hukum itu Bapak Ibu bukan umat yang menegakkan, pemerintah. Pemerintah punya alat penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu pun kalau belum divonis praduga tak bersalah. Kita negara hukum, nggak boleh main hakim sendiri. Tak ambil contoh, begal ketangkep di Wono Asri. Sakjane, Pak, kalau kita gebukin dewek sampai mati, kitanya dosa, menghilangkan nyawa orang, walaupun itu begal motor. Itu main hakim sendiri sakjane. Ya cuma karena masanya ribuan, polisi bingung kalau ditangkap penjara nggak muat. Cuman sebagai wawasan kita harus tahu, nggak boleh main hakim sendiri. Ini balik lagi yang pertama, yudrabu dorban waji'ah, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras. Yang kedua, wa yushahar bihi, viralkan. Ini bukan gibah. Ini ingin saya ingatkan. Yang nyangka kalau bab nasab ini gibah, yang membongkar habaib bukan cucu Nabi dia katakan gibah, yang membongkar Ba'alwi bukan ahlul bait, Ba'alwi bukan keturunan Nabi dia katakan gibah. Ingin saya sampaikan, ini bukan gibah. Ulama mewajibkan wa yushahar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi, viralkan, sebarkan. Upload nang YouTube, nang TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, semua media massa, media elektronik, bahkan televisi mestinya menyiarkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dalam waktu yang lama sampai dia benar-benar bertaubat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau poin yang pertama itu rentan main hakim sendiri, karena hukum cambuk nggak diterapkan di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, yang kedua, kalau ada yang ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi, satu, penjarakan. Yang kedua, viralkan, sebarkan kemana-mana agar masyarakat tidak terjebak kepada penipuan mereka. Ini penting untuk diketahui.